sungguh baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa mengutus seruhan-Mu untuk melayani setiap insan yang rindu akan kebenaran. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami mendambakan keabadian firman-Mu yang berkuasa itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dikatakan firman Tuhan demikian. Nasihat-nasihat terakhir. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin satu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah dan dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Demikian firman Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua ini, nasihat Paulus kepada orang yang ada di Korintus, pertama sekali karena mereka tidak menerima Paulus dengan benar-benar sebagai rasul ya Allah. Rasul Paulus membela dirinya. Memang harus ada 2-3 saksi baru sah satu perkara dianggap perkara dalam pengadilan. Tapi yang kedua dikatakan firman Tuhan oleh Rasul Paulus pada saat ini terkait dengan orang yang berbuat salah dan dosa pada perkunjungannya yang kedua atau mungkin yang pertama sebelumnya, karena ini adalah perkunjungan Paulus yang ketiga. Lalu dia kemudian membuat suratnya kepada orang yang ada di Korintus. Dia mengatakan bahwa orang yang berdosa pada masa lampau, dia tidak akan menyayangkan mereka lagi. Dan dikatakannya atau dikatakan firman Tuhan, kalau kamu ingin bahwa kamu diampuni dan kamu mau bukti, buktinya adalah Kristus yang harus berkata-kata kepada kamu, itu sebenarnya melalui aku. Ia telah berkuasa atas kamu melalui aku. Itulah salah satu bukti bahwasanya kamu diampuni yang berdosa yang dulu-dulu itu, dan aku bisa mengampuni karena kuasa Allah ada dalam diriku kepada kamu. Saudaraku yang kekasih, tentu juga kita mengingat bahwasanya kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita atau kepada yang lain, dosanya sudah hapus. Dan kalau kita katakan bahwa dosanya masih ada, dia akan tetap berdosa. Dan itu yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus pada kesempatan ini kepada mereka yang berdosa sebelumnya, yang dikatakan Paulus, aku tidak menyayangkan kamu lagi. Dan selanjutnya dia mengatakan, sekalipun Yesus Kristus itu telah disalib dan mati dan dikubur, tapi ingat bahwa dia adalah berkuasa, kuasa yang dari Allah. Dia dibangkitkan. Dikatakan firman Tuhan dalam ayat keempat, sungguh luar biasa bahagian yang terakhir atau bagian ayat 4b, memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Kami berkuasa hidup bersama-sama kamu oleh karena kuasa Allah. Saya ulangi, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Kami hidup bersama-sama dia dengan kamu oleh karena kuasa Allah. Kuasa Allah lah yang dalam nama Yesus yang diletakkan oleh Rasul Paulus untuk mengampuni mereka yang bersalah. Oleh karena itu sebenarnya tanpa ada pun
satu atau dua orang saksi menyaksikan bahwa Paulus adalah rasul, mereka sudah harus bisa menerima Paulus. Karena Paulus bicara bersaksi, menyampaikan berita sukacita berdasarkan nama Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus, supaya kuasa Allah nyata dalam kehidupan mereka yang menantikan Allah Bapa di sorga dalam hidup mereka saat ini. Firman Tuhan ini menaungi kita yang menerima kuasa Allah bersumber dari Yesus Kristus yang diberitakan oleh para pemberita, para pelayan. Oleh karena itu, berita sukacita dalam nama Yesus yang diberitakan oleh pelayan, mari kita terima dalam hati dan hidup kita. Karena itu ada kuasa menguasai segala sesuatu, membereskan yang tidak beres dalam pikiran, dalam hati, secara totalitas dalam kehidupan kita. Firman Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, Allah yang berkuasa, yang diam bersama kami, yang diberitakan para rasul, yang diberitakan para pelayan. Biarlah kami terbuka menerima menyambut kuasa-Mu itu, agar kami penuh dengan kuasa, agar segala sesuatu yang mengganggu dalam kehidupan kami, baik kuasa iblis, kuasa penyakit, kuasa roh-roh jahat, kuasa dunia yang tidak kami lihat dengan mata jasmani kami, senantiasa dikalahkan, dilumpuhkan, dan kami dimenangkan bersama Allah Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.